Update TC Timnas Indonesia di Turki. Media Irak remehkan uji coba Timnas Indonesia. Janji alumni Garuda Select usai gabung Timnas U20. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia sudah melakoni latihan hari kedua dalam TC persiapan Piala Asia 2023 di Turki. Total 22 pemain Timnas Indonesia telah berkumpul di Antalya. Menu latihan skuad Garuda yakni latihan ringan seperti stretching dan jogging pada pukul 11 hingga 12.30. Hernando Ari yang sempat mengalami cedera juga sudah terlihat ikut menjalani latihan. Pada awal medical check up, Hernando memang diminta untuk recovery selama seminggu karena cederanya sejak 13 Desember 2023. Yang masih menjadi misteri saat ini adalah keberadaan Jordi Amat. Pemain berdarah Spanyol tersebut belum juga tiba di Antalya, Turki, padahal Liga Malaysia 2023 sudah rampung. Sebagaimana Sadil Ramdhani sudah hadir juga bergabung Timnas Indonesia. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Rianto menjelaskan bahwa Jordi Amat telah berkomunikasi dengan Sintayong terkait hal tersebut. Dua pemain keturunan Belanda Indonesia, Joitzer dan Nathan Joaon akan menjalani proses pengambilan sumpah warga negara Indonesia pada Kamis 28 Desember 2023. Pengambilan sumpah ini dijadwalkan berlangsung di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengonfirmasi jadwal tersebut, menyatakan bahwa upacara pengambilan sumpah akan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Joitzer yang saat ini bermain untuk Venezia di Serie B Italia dan Nathan Joaon dari Swansea City di EFL League tidak akan dapat berlama-lama di Indonesia karena keduanya masih terikat jadwal pertandingan dengan klub masing-masing. J memiliki jadwal pertandingan di akhir tahun dan awal tahun baru, sementara Nathan juga dijadwalkan bermain dalam beberapa pertandingan di EFL League. Keduanya sebelumnya diharapkan dapat berpartisipasi dalam Piala Asia 2023. Tetapi kemungkinan tersebut telah tertutup karena batas waktu pendaftaran pemain yang berakhir pada 10 Desember 2023. Namun mereka berpeluang tampil dalam Piala Asia U23 pada April 2024, mengingat usianya yang masih muda. Sebanyak 450 juta telah disiapkan PSSI untuk setiap asosiasi provinsi. Anggota eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan uang tersebut disiapkan demi memasifkan pembinaan usia muda. PSSI serius mengembangkan bakat-bakat para pemain muda Indonesia yang berada di berbagai daerah. Arya menjelaskan program tersebut membuktikan bahwa PSSI tidak hanya fokus menguatkan Timnas Indonesia dengan cara naturalisasi pemain keturunan saja. Staf khusus Menteri BUMN itu mengatakan untuk melahirkan pemain potensial memang harus dilakukan pembedahan berjenjang. Karena itu, Arya sudah meminta Asprof PSSI menjalankan kompetisi usia muda di setiap wilayah masing-masing. Media asal Irak Win-Win meremehkan Timnas Indonesia dengan menyebut menjalani laga uji coba yang sia-sia jelang Piala Asia 2023. Win-Win menilai laga uji coba kontra Libya dan Iran takkan berpengaruh karena sebelumnya Timnas Indonesia sudah pernah diajar Irak 5-1 di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Sena Asia pada November 2023 lalu. Jelas pernyataan media Irak itu seakan meremehkan Timnas Indonesia. Padahal skuad Garuda berpeluang tampil beda dengan adanya tambahan pemain seperti Justin Hubner serta kembalinya Marcelino Ferdinand dan Ivan Jenner dari cedera. Bahkan Sintayong sendiri telah memanggil nama lama seperti Yakob Sayuri yang berpotensi menjadi pembeda di Piala Asia mendatang. Salah satu pengamat sepak bola Tommy Welly atau sering disapa Bung Toel terus menyorot kinerja Sintayong bersama Timnas Indonesia. Bung Toel nampak begitu pesimis dengan janji-janji Sintayong akan memberikan kejutan di Piala Asia 2023 nanti. Sebab skuad Garuda telah dibungkam Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor cukup telak 5-1. Laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 saat Indonesia bertemu dengan Filipina juga tak mampu menang, laga berkesudahan 1-1. Kemudian kali ini di Piala Asia 2023, Sintayong menargetkan akan membawa timnas lolos di babak 16 besar. Akan tetapi bagi Bung Toel, target tersebut akan sulit terrealisasi. Selain performa skuad Garuda, kekuatan di grup D yang terdiri dari Jepang, Irak, dan Vietnam dinilai lebih baik.
Timnas Indonesia U20 telah tiba di Doha, Qatar usai bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta. Sebanyak 26 pemain dikomandoi pelatih Indra Syafri akan berlatih di Akademi Aspire Doha. Mereka bakal menggelar pemusatan latihan perdana di Qatar sebagai program awal proyeksi Piala Dunia U20 2025. Dalam daftar yang dirilis, banyak nama-nama yang sudah familiar, mulai dari nama yang memang sudah ada di Timnas Indonesia U20 maupun nama yang sebelumnya memperkuat Timnas Indonesia U17. Namun dalam daftar pemain Timnas Indonesia U20 untuk TC di Qatar, Indra Syafri tidak memanggil Amar Brik dan Welber Jardim. Indra Syafri menilai Amar dan Welber lebih baik melanjutkan kompetisi di Jerman dan Brasil. Indra Syafri sendiri memasang target Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chile. Usai dipanggil Timnas Indonesia U20, alumni Garuda Select Alexander Felix Kamuru bertekad pukul sang pelatih Indra Syafri. Bek muda Barito Putra tersebut berharap untuk merebut peran utama di Timnas Indonesia U20. Kamuru mengaku ingin merebut kepercayaan dari sang pelatih Indra Syafri. Dia juga berjanji untuk memberikan kemampuan terbaiknya serta bekerja keras. Sebelumnya, Kamuru mengaku senang bisa dipercaya menjadi bagian dari Timnas Indonesia U20. Dia juga berdoa agar proses pemusatan latihan di Qatar berjalan lancar. Skuad Garuda Muda sendiri nantinya akan menghadapi sejumlah turnamen di 2024 mendatang, di antaranya Piala AFF U19, kualifikasi Piala AFC U20, dan target lolos ke Piala Dunia U20 2025. Beberapa netizen menyoroti mengenai pemanggilan Hugo Sabir di skuad Timnas U20. Semua itu tidak terlepas lantaran aksi kontroversial yang dilakoni oleh putra Jackson F. Tiago di saat membela klub maupun Timnas. Meski demikian, Indra Syafri nampak memberikan kesempatan untuk kedua kalinya bagi Hugo Sabir, di mana ia kembali dipanggil untuk tes Timnas U20 di Qatar. Tidak ingin kejadian serupa terulang, Jackson F. Tiago sampai melakukan konsultasi dengan psikolog untuk menghadapi sang putranya. Diakui oleh ex-pelatih Persipura tersebut jika ia merasa gagal sebagai orang tua hingga ia perlu melakukan konsultasi dengan psikolog. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menegaskan proyek naturalisasi bukan untuk mematikan pembinaan pemain lokal. Namun hal itu untuk memberikan hak yang sama untuk pemain berdarah Indonesia yang berada di luar negeri untuk membela Timnas. Menpora menilai kehadiran pemain naturalisasi untuk memberikan warna dalam Timnas Indonesia. Jadi dia menekankan langkah itu bukan untuk menutup kesempatan pemain lokal dapat membela Timnas Indonesia. Menpora bahkan menilai PSSI saat ini memang memprioritaskan pemain naturalisasi yang masih usia produktif. Hal ini bertujuan agar pemain tersebut dapat jangka panjang berkarir untuk Timnas Indonesia. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.